Oke, kita jawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi tetangga yang suka ngomongin orang, suka menyindir dan membuat kita tuh kesel. Nah, ini pertanyaannya. Jadi tetangganya itu apa ya? Atau siapa lah? Gak cuma tetangga, kan kadang kita di sekeliling kita kan ada yang suka gosipin orang, suka bikin orang gak nyaman gitu kan, suka entahlah gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menyikapi ketika kita berada di situ? Tentu kita merasa nggak nyaman ya, kita merasa nggak nyaman, kita merasa ya kesel, marah, jengkel gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ya menghadapi orang-orang seperti itu? Yang pertama ya, yang harus kita pahami, yang pertama adalah di dunia ini ada namanya hukum apa bu? Hukum tabur tuai atau sebab akibat, atau bahasa sinetronnya itu hukum karma. Nah, hukum karma ini ada, jadi ini ada dalam salah satu ayat kayaknya ya. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali pada dirimu. Ini namanya adalah hukum sebab akibat. Kalau kita misalnya berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat atau berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada diri kita. Dan ini sebuah hukum, hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu pasti terjadi. Mohon maaf ya, mungkin ada ibu-ibu pernah lihat pejabat yang korupsi dan lain-lain gitu kan. Tapi di ujung-ujungnya berantakan tuh semuanya. Saya punya cerita nih ya. Seorang yang mungkin secara ekonomi dia itu kaya secara ekonomi. Tapi dia mendapatkan kekayaan itu dari hasil yang tidak baik, atau bisa korupsi, bisa penipuan dan lain-lain. Kedua orang tua ini pengen anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, maka kedua orang tua ini menyekolahkan anaknya di pesantren. Ya, disekolahkan dengan tujuan anaknya ini bisa menjadi anak yang baik. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya disekolahkan di pesantren, ya, anaknya tetap aja nggak bisa bener gitu loh. Tetap bandel, bahkan dikeluarkan di pesantren. Ya. Bahkan ya tak tahulah ini nasib dari anak ini sudah berantakan lah dengan pergaulan bebas dan lain-lain gitu. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa ketika ada orang berbuat jahat, maka ingat ya, kejahatan itu akan kembali pada dirinya di dunia, bahkan di akhirat jauh lebih parah lagi. Artinya apa? Artinya ketika ada orang yang zolim pada diri kita, yang pertama yang harus kita pahami bahwa nanti kezoliman ini akan kembali pada dirinya. Mungkin bukan saat ini, tapi pasti itu akan terjadi. Tuh. Jadi dizolimi, oh ya, nanti ini juga akan berlaku bagi dia juga. Ini akan terjadi juga pada dia juga. Jadi pertama itu ya. Kemudian yang kedua, Allah itu kan maha adil. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Karena Allah maha adil, maka ketika kita atau ada orang yang dizolimi di dunia ini, dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengurangi dosa kita diberikan pada orang yang menzolimi kita, atau mengambil pahala orang yang menzolimi itu diberikan kepada diri kita. Ini adalah keadilan Allah di sini. Jadi
kalau misalnya kita diomongin orang, kalau misalnya kita disikapi tidak baik atau apapun itu, ingat yang ini. Oh, alhamdulillah dosaku diambil. Alhamdulillah aku dapat tambahan pahala. Karena ini adalah utang ya. Jadi namanya utang itu harus dibayar. Kalau nggak bisa bayar di dunia, akan ditagih di akhirat. Jadi utang itu ya, utang yang berlaku di dunia itu ya, nanti akan dituntut di akhirat. Itu yang pertama adalah berbuat zalim pada orang lain. Itu bisa ghibah, bisa menyakiti orang lain. Pokoknya semua perbuatan yang buat orang lain tuh tidak tersakiti atau apapun tuh namanya utang. Kedua, utang yang benar-benar utang ya, kita pinjam uang itu utang gitu ya, atau kita meminjam sesuatu, atau kita, jadi pertama itu perbuatan zalim, kedua utang, kedua adalah minjem yang tidak dikembalikan, yang keempat itu adalah janji yang tidak ditepati. Itu semuanya utang yang harus kita bayar nanti kelak di akhirat kalau tidak diselesaikan di dunia. Cara menyelesaikannya bagaimana? Ya minta maaf. Jadi kalau kita berbuat salah, kalau ingin menghapus kesalahan itu, satu-satunya jalan ya kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Agar apa? Agar nanti di akhirat pahala kita nggak diambil atau dosa kita nggak ditambah. Bayangkan ya ibu-ibu ya, ada satu orang ya, ini orangnya soleh sekali, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sholat malamnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin. Tapi dia itu suka ngomongin orang, mampir ke tetangga ngomongin orang, mampir ke sini ngomongin orang. Pokoknya kerjaannya itu selain itu ngomongin orang gitu. Nanti di akhirat dia sudah seneng nih. Wah, alhamdulillah pahalaku banyak banget. Pahala sholatku segini, pahala sedekahku segini, pahala puasaku segini. Pokoknya dia udah happy lah, udah gembira. Nah, ketika dia mau masuk pintu surga, tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak untuk keadilan. Ya Allah, dulu aku minta keadilan. Dulu dia suka ngomongin saya. Terus kemudian Allah nanya, betul, pahalanya diambil. Satu lagi, ada lagi datang, ambil lagi pahalanya. Ada yang nuntut lagi, ambil lagi pahalanya. Terus karena saking banyaknya orang, pahalanya terus dibagi-bagikan. Ya, inilah sedekah yang sangat menyakitkan. Sedekah pahala kepada orang di akhirat itu sangat menyakitkan. Sehingga apa? Sehingga karena begitu banyaknya orang yang menuntut keadilan, karena perlakuan zalim orang itu, pahalanya terus diambil, akhirnya habis. Kalau pahalanya habis, surga yang di depan mata akan tertutup. Nah, ketika pahalanya habis, orang-orang yang menuntut keadilan masih banyak, apa yang terjadi? Dosa orang itu ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim itu. Timpakan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya yang seharusnya orang ini bisa masuk surga karena pahalanya banyak, tiba-tiba dia masuk neraka. Berapa dalam nerakanya? Tergantung dosa yang dikirimkan itu berapa banyak. Kalau banyak berarti dalam lagi dan lebih lama lagi. Nah, ini harus kita hati-hati. Jadi kalau misalnya kita di posisi orang yang dizalimi, yang tak usah terlalu tak usah terlalu kesel-kesel lah, biasa aja gitu. Mikirnya gini, wah alhamdulillah pahalaku ditambah atau dosaku dikurangi, udah selesai gitu aja. Gak usah marah-marah, gak ada gunanya lah. Ngomel-ngomel apalagi ada gunanya, udah itu aja deh. Terus yang ketiga, kalau kita punya teman seperti itu, lebih baik kita hindari aja, jauhi. Bukan berarti kita memutus silaturahmi, enggak ya. Tetap kalau ketemu nyapa, tapi ya nggak usah deket-deket, daripada kita nanti ikut-ikutan.
ya, ikut-ikutan ngomongin orang itu yang paling enak kok, yang paling seru, paling heboh, paling menyenangkan tuh yang ngomongin orang. Apalagi orang yang kita omong itu yang tidak kita sukai, udah bisa berjam-jam tahan. Jadi itu ya pertanyaan pertama. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada orang yang jengkelin, udah biarin aja lah, nanti juga udah ada hitung-hitungannya kok. Allah itu maha adil. Kalau nggak diselesaikan di dunia, ya nanti akan selesai di akhirat.